Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Glenn Aldi Wijaya dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait soal UAS Hidraulika tahun 2023. Jadi untuk soal tahun kemarin itu terdapat 3 soal. Dengan soal 1 bobotnya 35%, soal 2 35%, dan soal 3 itu bobotnya 30%. Jadi langsung kita mulai masuk ke pembahasannya. Untuk soal pertama yaitu diketahui saluran berbentuk trapesium terbuat dari pasangan batu kali dengan nilai kekasaran Manning N sama dengan 0,025. Kemiringan dasar saluran atau S0 itu 1:2500 dengan kemiringan sisi saluran atau M-nya itu 1:1. Diminta untuk A. Hitung kedalaman air jika debit yang mengalir 7, AB meter kubik per detik. Di sini untuk nilai A dan B itu saya misalkan 0. Jadi di sini debitnya itu mengalir 7 meter kubik per detik. Dan kemudian poin B, penampang trapesium tersebut direncanakan dirubah menjadi segi empat dengan kemiringan dasar 1:4000. Rencanakan pula penampang saluran yang paling menguntungkan atau penampang ekonomis. Nah, jadi seperti ini untuk soal 1, itu diketahui nilai koefisien Manning-nya tuh N-nya sama dengan 0,025, terus S0-nya itu 1:2500, dan M-nya itu adalah 1. Nah, pada poin A, tadi itu diminta untuk menghitung kedalaman airnya jika diketahui debitnya atau Q-nya itu 7 meter kubik per detik. Nah, kita tahu kalau rumus debit berdasarkan Manning itu adalah Q sama dengan A kali 1/N kali R 2/3 dikali S0 1/2. Di sini untuk A-nya itu adalah luasan basah dari salurannya ini, kemudian N-nya itu adalah koefisien Manning-nya, sudah diketahui. Nah, R itu adalah jari-jari basahnya, di mana rumus R itu adalah luasan per keliling basahnya. Dikalikan dengan S0-nya itu diketahui itu 1:2500, dan Q-nya itu juga diketahui pula itu sebesar 7 meter kubik per detik. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, di mana Q-nya itu adalah 7 sama dengan A-nya. Nah, A ini kita pakai luas trapesium, di mana rumus dari luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi setengah kali sisi bawahnya itu ada 5 meter plus sisi atasnya itu 5 plus H. Nah, 5 plus H itu dari mana? Jadi saya ilustrasikan seperti gini. Nah, untuk mencari sisi atasnya, itu kita buat seperti garis bantu seperti ini, garis sejajar sama H-nya. Ini kan H. Nah, otomatis kan kalau di sini 5, berarti panjang sini sampai sini itu juga 5 meter. Nah, untuk mencari sisi yang satunya, itu perhatikan dari kemiringan salurannya ini. Diketahui kan kemiringan salurannya itu 1:1. Sedangkan tinggi segitiganya ini itu kan H. Kita pindahkan sini. Nah, karena ini 1:1, berarti kalau di sini H, berarti atasnya di sini nilainya juga sama, yaitu H. Sehingga sisi yang atas itu adalah 5 plus H. Jadi dari situ. Jadi setengah kali bawahnya 5, atasnya 5 plus H, dikalikan dengan tingginya yaitu H. Dikalikan 1/N, N yaitu 0,025, kemudian dikalikan dengan R-nya, di mana R itu adalah A per P. A-nya itu luasannya tadi, tinggal kita salin saja ke sini, per P. Nah, P-nya itu adalah keliling basahnya. Keliling basah itu yang mana aja? Nah, keliling basah itu yang H, 5, sama sisi miringnya ini, yang terkena air. Tapi permukaannya tidak dihitung ya, cukup yang terkena dinding saja. Yaitu ada 5 plus H plus sisi miring yang ini. Nah, untuk mencari sisi miringnya itu kan sudah kita ketahui kalau alasnya itu adalah H, tingginya itu H. Jadi kan karena ini 1:1, tinggal kita pakai Pitagoras, nanti ketemu sisi miringnya itu adalah H akar 2. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. 5 plus H akar 2. Dipangkatkan 2/3. Dikalikan dengan S0-nya itu 1/2500, dipangkatkan setengah. Nah, di sini kan
yang tidak diketahui kan hanya nilai H-nya saja. Jadi bisa langsung dicari dengan metode trial and error, itu ditemukan nilai H-nya itu atau kedalaman airnya itu adalah 1,5132 meter. Seperti itu. Nah, masuk ke poin B, itu dipinta untuk penampang salurannya yang awalnya bentuknya trapesium, itu diubah ke bentuk saluran segi 4. Terus juga S0-nya itu berubah jadi 1:4000. Diminta untuk mencari dimensi ekonomis saluran segi 4-nya itu. Nah, dari PPT pertemuan 10 untuk materi tentang penambang ekonomis, nah diketahui kalau dimensi segi 4 yang paling ekonomis itu adalah B-nya itu sama dengan 2 kali H. Begitu ya. Jadi perlu diingat ya, untuk rumus penampang segi 4 ekonomis itu B sama dengan 2H. Gitu ya. Jadi di sini sudah saya tulis. Kemudian juga diminta cari dimensinya. Nah, sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus David Manning ya, di mana Q sama dengan A kali 1/N kali R 2/3 dikali S 0 pangkat setengah. Q-nya itu kita asumsikan nilai Q-nya itu kita samain aja dengan poin A, yaitu 7 meter kubik per detik. Jadi di sini 7 sama dengan A. Nah, ini karena kita bentuk penampangnya itu adalah persegi, jadi di sini luasannya sudah beda ya, luasannya adalah B kali H. Dimana diketahui sebelumnya kalau B itu sama dengankan 2H untuk memperoleh penampang paling ekonomis. Jadi di sini untuk luasan persegi 4 itu kan B kali H. B-nya itu diubah jadi 2H. Jadi di sini 2H kali H, seperti itu. Kemudian dikali sama 1/N 1/0,025 dikalikan dengan R-nya yaitu A per P, luasannya itu adalah 2H kali H. Kemudian keliling basahnya itu berarti di sini ya, keliling basahnya kan berarti alas dijumlah dengan 2 kali tingginya ini. Permukaannya tidak perlu. Di mana alasnya itu adalah B sama dengan 2H. Jadi di sini 2H dijumlahkan dengan 2H-nya juga. Jadi di sini 2H plus 2H kayak gitu. Dipangkatkan dengan 2/3 dikalikan dengan S0-nya itu adalah 1/4000 dipangkatkan setengah. Nah, sama seperti sebelumnya, dengan metode trial dan error, ditemukan nilai H-nya itu adalah 2,2589 meter. Nah, kalau H-nya ketemu, itu kan nilai B-nya ketemu. Jadi tinggal B sama dengan 2 kali H, yaitu 2 kali 2,2589, ketemu B-nya adalah 4,5178. Kemudian kita gambar ulang saja. Jadi untuk dimensi penampang segi 4 paling ekonomis, yaitu seperti ini. Dengan alasnya 4,5, dan tingginya 2,25 meter. Disederhanakan saja angkanya. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 1. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu aliran seragam subkritis yang mempunyai kedalaman 5,0 meter mengalir dalam saluran berbentuk persegi panjang dengan lebar 10 meter. Angka kekasaran Manning yaitu N sama dengan 0,025 dan kemiringan dasar saluran yaitu 1:1000. Poin A, hitung tinggi ambang agar aliran kritis terjadi. Yang B, yaitu hitung lebar maksimum agar terjadi aliran kritis. Nah, kita tulis yang tadi diketahui H-nya itu adalah 5 meter, B-nya 10 meter, N-nya itu 0,025, dan S0 itu adalah 1:1000. Yang A itu ditanyakan tinggi ambangnya supaya aliran kritis. Nah, rumus dari tinggi ambangnya itu sendiri itu adalah ES dikurangin ES min, di mana ES itu memerlukan Q kecil dan ES min itu juga memerlukan HCR, tinggi kritis. Jadi perlu kita hitung terlebih dahulu komponen-komponennya ini dulu. Nah, untuk menghitung Q kecil ini juga memerlukan debit. Nah, pertama berarti kita terlebih dahulu hitung debitnya terlebih dahulu dengan rumus Manning ya, sama, yaitu A kali 1/N kali R pangkat 2/3 dikali S 0 pangkat setengah. Untuk A-nya simple ya, karena dia penampang persegi, jadi tinggal B kali H aja 10 kali 5 dikali 1/N-nya 0,025 dikalikan dengan luasannya, dikalikan dengan R yaitu A per P, A-nya itu 10 kali 5 per
keliling basahnya itu adalah B plus 2H, berarti 10 plus 2 kali 5 pangkat 2 per 3 dikalikan dengan S0 nya itu 1/1000 dipangkatkan setengah. Ditemukan nilai debitnya itu adalah 116,5 meter kubik per detik. Jadi di sini Q kecilnya bisa kita cari, yaitu Q per B, yaitu Q-nya itu 116,5, B-nya adalah 10, ketemu Q kecilnya adalah 11,65 meter kuadrat per detik. Nah, karena Q kecilnya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung tinggi kritisnya, yaitu akar pangkat 3 dari Q kuadrat per G. Nah, tinggal kita masukkan saja Q-nya 11,65 dikuadratin per G-nya itu gravitasi, yaitu 9,81. Ketemu nanti nilai tinggi kritisnya adalah 22,4 meter. Baru kita bisa menghitung ES sama ES min-nya, di mana ES-nya itu adalah H plus Q kuadrat per 2 kali G kali H. Tinggal dimasukkan saja hanya 5. Q-nya 11,65 kuadrat per 2 kali 9,81 kali 5 kuadrat. Ketemu ES-nya adalah 5,2767 meter. Kemudian ES min-nya simpel saja, tinggal tinggi kritis tadi dikalikan dengan 1,5, jadi 1,5 kali 2,4 ketemu yaitu 3,6. Nah, untuk delta Z-nya atau tinggi ambangnya tinggal dikurangi saja ES sama S min-nya, ketemu tinggi ambangnya adalah 1,6767 meter. Itu ada di contoh soal ya. Ada di bab 11. Itu nanti scroll aja ke bawah di sini ya. Untuk detailnya seperti ini. Sama ya rumusnya. Kemudian juga dihitung lebar maksimum itu supaya alirannya kritis, yaitu BCR itu sudah ada rumusnya sendiri di bab yang tadi ya, lebar saluran agar terjadi aliran kritis. Di sini. Itu rumusnya Q kuadrat per G kali H kritis pangkat 3, terus dipangkatnya setengah, tinggal dimasukin saja. Q-nya itu 116,5 kuadrat per 9,81 kali 2,4 pangkat 3 dipangkatin setengah, ketemu lebar kritisnya itu adalah 10 meter. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 2. Masuk ke soal terakhir, yaitu loncatan hidrolik terjadi di saluran terbuka persegi panjang kedalaman air sebelum dan sesudah lompat masing-masing adalah 0,60 meter dan 1,75 meter. Hitung kedalaman kritisnya. Nah, jadi di soal itu sudah diketahui tinggi sebelum loncatan kritis atau H1 itu 0,6 meter dan tinggi setelah loncatan hidrolik itu adalah 1,75 meter. Nah, dari PPT minggu ke-14 itu nanti bisa dicari ya, nanti di scroll. Itu sudah ada rumus hubungan antara H2 sama H1 seperti ini ya. Tinggal kita salin saja, nanti H2 sama dengan H1 per 2 dikalikan min 1 plus akar 1 plus 8Q kuadrat per G kali H1. H1, H2, dan gravitasi itu nilainya sudah diketahui ya. Jadi nanti kita hanya perlu mencari nilai Q kecilnya itu. Jadi kita masukkan saja nilainya. Nah, di sini kan yang tidak diketahui Q. Nah, sama seperti tadi, itu dengan metode trial and error, itu ditemukan nilai Q kecilnya itu adalah 3,47895 meter kuadrat per detik. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung rumus tinggi kritisnya, itu sama dengan rumus sebelumnya, yaitu akar 3 dari Q kuadrat per G, yaitu Q-nya 3,47895 kuadrat per gravitasinya 9,81. Nah, ketemu nanti tinggi kritisnya yaitu 1,07253 meter. Nah, sesimpel itu ya. Nah, jadi cukup untuk pembahasan soal UAS hidraulika. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.